Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jidan Miftah Ramadan dengan NRP 31225100639 dari D3 PJJ Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan laporan ujian akhir semester dari mata kuliah Praktek Basis Data. Oke, saya berasal dari kelompok 7 Praktek Basis Data yang menggunakan database soccer ya, yaitu data pertandingan dari Liga Top Eropa yang dimulai dari season 2011-2012 hingga 2014-2015. Nah, database ini itu referensinya itu berasal dari workshop data camp. Oke, selanjutnya, nah di sini yang pertama itu ada mapping dari database-nya ya. Terdapat 4 tabel di sini. Yang pertama itu ada tabel country atau negaranya, tabel liga, tabel match atau pertandingannya, dan juga tabel tim. Lanjut langsung ke database-nya. Nah, di sini saya menggunakan Navicat untuk remote database-nya. Untuk database-nya sendiri memakai PostgreSQL. Nah, di sini terdapat tabel, ada tabel country, ini isinya, negara-negara yang ada di top Eropa. Dan untuk Indonesia ini penambahan dari saya. Lalu liga, match, atau pertandingan, dan juga tim ya. Di sini ada banyak. Langsung ke soalnya, untuk yang pertama itu function ya. Saya di sini membuat suatu function untuk mencari total pertandingan dari suatu tim ya, yang dimana saya menamai fungsinya itu hitung pertandingan by nama. Dia menerima suatu inputan berbentuk varchar. Nah, di sini terdapat dua variabel. Yang pertama itu total pertandingan untuk menyimpan si angka total pertandingannya, dan juga dan ini adalah hasil, yaitu variabel untuk menyimpan kalimat yang akan nanti dijadikan untuk returnnya gitu. Nah, jadi cara kerjanya saya running dulu ya. Selected sudah, oke. Nah, di sini tuh dia tuh ada namanya select count. Dia tuh akan menambahkan kepada total pertandingan ya variabel ini dari match jika uh, tim ini dia tuh masuk ke, akan menghitung match yang ada di sini ya, match di home atau away gitu, pertandingan pada set di home atau away. Oh, dia menerima inputan dari nama timnya ya. Nah, nama tim dia akan mencari dari timnya pada tabel match. Home timnya dia menggunakan, untuk nyambungnya dia menggunakan tim API.id yang di sini. Nah, itu kan masuk ke yang match. Nah, dan juga home dan away ya. Lalu eh, di mana where itu tim long name-nya. Nah, di sini syaratnya tuh nama panjangnya itu, nama timnya tuh ini diambil dari sini. Nah, setelah dia menghitung lah dari count ini, dia akan memasukkan ke variabel hasil ini, yang dimana nama timnya, saya di sini dijadikan sebuah teks dengan concat ini. Nah, nama tim inputnya, nama tim input ditambahkan oleh suatu string, suatu kalimat memiliki total pertandingan. Nah, total pertandingan ini variabel yang hasil hitungan tadi gitu. Nah, coba kita itu kan misalkan kita menghitung pertandingan dari nama tim Royal Excel Muscron ini ya, ada di sini. Ini nama timnya banyak. Kita coba running. Nah, jadi si function ini akan mereturn sebuah hasil. Hasil di sini itu dalamnya ini gitu. Nah, akhirnya nama tim input Royal Excel Muscron memiliki total pertandingan. Nah, variabel total pertandingannya 30 gitu. Nah, misalkan kita coba dengan tim yang lain, dengan misalkan ini KVC Westerlo. Kita coba Westerlo. Tadi kan pertandingan Muscron itu 30 ya. Nah, sekarang kita coba cari yang lain.
Nah, KVC Westerlo memiliki total pertandingan 32, baik home ataupun away-nya ditotalin gitu. Mungkin itu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2 yaitu prosedur. Untuk prosedur sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sebuah function, tapi perbedaannya adalah kalau function itu mengembalikan suatu nilai, nge-return nilai langsung, sedangkan prosedur tidak secara langsung untuk tidak selalu untuk memberikan nilai balik gitu setelah dijalankan gitu. Nah, di sini saya membuat sebuah fungsi atau prosedur untuk mengecek penambahan tim agar tidak kembar berdasarkan API ID-nya ya. Nah, di sini saya membuat function dengan nama tambah tim. Nah, di sini ada inputannya, inputan untuk menambahkan timnya, variabel yang harus diisikan sesuai yang ada di sini ya, sesuai yang ada di tabel tim. Lalu di sini saya mendeklarasikan tim ada, nanti saya jelaskan bernilai integer. Nah, di sini sesuai namanya ini prosedur, jadi dia tidak benar-benar mengembalikan nilai ya, tidak selalu. Nah, makanya saya nge-returnnya itu void ya di sini atau kosong gitu. Nah, langsung ke query-nya. Begin di sini eh, ada select count into tim ada from tim di mana tim API ID itu sama dengan API ID baru gitu. Nah, jadi dia tuh mengecek akan menghitung nilai dimasukkan ke variabel tim ada dari tabel tim di mana jika tim API ID sama dengan tim API ID baru yang ada di sini, kembar jadinya ya, yang sudah ada di tabel tim sama dengan tim baru gitu maksudnya di sini. Nah, jika nggak, nah kalau ini ya kita bahas dulu yang nggak ada. Nah, jika timnya itu nggak ada si API ID-nya, maka dia akan memasukkannya ke dalam tabel tim gitu. Nah, jika ada, nah si selekon ini akan menambahkan nilai ke variabel tim ada ini menjadi satu misalkan selain nol gitu. Nah, makanya sih ada else di sini memberikan sebuah alert gitu di sini tuh. ID tim sudah ada dalam tabel. Maka dari itu tidak function ini tidak mengisikan tim baru gitu ke dalam tabel tim gitu. Nah, langsung kita coba running Effective Pro. Misalkan ini ya, kita akan karena di sini perintahnya select ya bukan insert into karena insert into-nya ada di function tambah tim ini jadi kita select tambah tim. Nah, eh, tim dengan nama Bandung FC BFC dan khususnya dengan tim EPI ID 6969 itu sudah terdaftar. Kenapa? Maka di sini ada pesan error ID tim sudah ada dalam tabel. Nah, ini dari pesan error ini ya, harus exception ini. Nah, kita coba lihat apakah memang benar ada. Kita select dari tabel, apakah memang ada di sini. Nah, ini ada ya, dengan ID 33, tim API ID-nya 69, Bandung FC, BFC. Coba kita ganti. Ganti menjadi Jakarta FC misalkan. Di sini ganti jadi JFC. Ini kan 6969, coba kita ganti 6970. Kita tambahkan tim. Nah, oh ya di sini saya tidak mereturn suatu teks sukses ya di sini sebenarnya bisa sih. Setelah ini kita tambahkan gitu. Tapi di sini tidak ada pesan error, jadi ini berhasil kita tambahkan ke tabel tim ya. Nah, maka dari itu bisa kita cek di sini. Nah, timnya sudah ada ya, yang tadi kita masukkan, yaitu Jakarta FC, JFC, dengan tim API ID 6970. Nah, ini untuk prosedurnya. Oke, sekarang untuk soal nomor 3, mengenai trigger. Nah, di sini saya membuat suatu trigger untuk melarang penggunaan suatu kata pada saat kita menambahkan suatu nama liga baru gitu. Liga di sini ya. Ini kan sedikit ya liganya. Nah, di sini yang pertama saya membuat suatu function untuk mengecek nama dari liganya sendiri gitu. Yang ada kita inputkan. Nah, di sini dengan nama cek nama liga valid, lalu dia akan melihat triggernya. Nah, di sini jika nama baru itu memiliki atau memiliki nama
seperti Tarkam gitu, maka dia akan memberi peringatan atau alert dengan kalimat ini, nama liga tidak boleh mengandung kata yang ada di sini gitu. Nah, and if, nah jika tidak ada ya aman gitu. Di sini saya membuat triggernya. Trigger di sini bernama cek nama liga valid trigger gitu, sama dengan functionnya, hanya ditambahkan dengan trigger gitu namanya biar gampang. Nah, saya di sini menggunakan triggernya before ya, before memasukkannya karena untuk mengecek namanya ya gitu ya. Coba kita running aja. Oke, oke. Oh, tadi kepencet dropnya. Kita run, kita create triggernya. Nah, sudah ya, aman. Nah, di sini misalkan kita salahnya nih ya, kena di sini liga. Ini nggak ada nih ID-nya. Nah, kita coba dengan nomor 2 ya. Nomor 2 ini di sini tuh sesuai nama country-nya atau nama negaranya yang ada di sini. Nah, 2 itu Indonesia dan lain-lainnya gitu. Nah, kita insert into liga eh, ID negaranya yang harus kita masukkan dan juga nama barunya gitu. Saya sebut di sini adalah Liga Tarkam gitu ya. Coba running. Nah, di sini terdapat pesan error ya. Kenapa error? Karena di sini mengandung kata Tarkam ya. Karena di sini kan I like Tarkam gitu. Nah, maka dia akan memberi pesan error sesuai yang ada di sini gitu. Nama liga tidak boleh mengandung kata Tarkam. Nah, kayak gitu. Nah, misalkan nggak salah nih. Ini kita coba Liga Presiden. Kita running. Nah, aman ya. Terus satu. Nah, kita bisa coba cek di liga sini. Kita refresh. Nah, ada ya. Dengan ID 8, dengan nama negaranya 2, Liga Presiden. Di mana itu Indonesia ya negaranya. Gitu. Meskipun ini baru ya. Kalau untuk Indonesia sendiri saya membuat baru. Kalau di sini sih lebih ke negara-negara luar untuk tabel-tabelnya. Nah, mungkin itu untuk trigger before-nya yang telah saya buat. Oke, sekarang lanjut ke nomor 4, indeks, dan juga saya satukan di sini dengan nomor 5 ya, optimasi query, karena itu kurang lebih berhubungan ya. Nah, di sini untuk indeksnya sendiri, saya membuat suatu indeks dari beberapa eh, nama dalam tabel ya. Yang pertama itu ada nama tim, country ID, home away, tanggal, dan juga nama negara. Oh ya, di sini juga ada nama ID negara dalam liga ya. Nah, di sini tuh gunanya indeks itu untuk memudahkan kita untuk mempercepat untuk pencarian suatu row tertentu gitu. Misalkan pencarian untuk tim long name ini akan dipermudah dengan adanya indeks tim long name gitu, dan juga lain-lainnya gitu ya. Dan bisa kita buktikan dengan nanti penjelasan di explain analyze ini dari waktu eksekusi dan waktu planningnya gitu. Nah, langsung saja coba ke contoh optimasi query. Nah, di sini saya menggunakan saya mencoba untuk mengoptimasikan query untuk mencari pertandingan berdasarkan tanggal di suatu negara ya. Misalkan dengan ID 1 itu negara ya, Belgium misalkan. Kita coba select dulu tanpa di explain. Nah, hasilnya di sini ya. Dengan kontra ID-nya 1. Ini pertandingan-pertandingannya. Nah, ID ini tuh merujuk ke timnya gitu ya. Maksudnya home team dan away-nya tuh merujuk ke timnya gitu. Nah, lanjut untuk membuktikan optimasi query-nya berdasarkan waktu eksekusi dan planningnya gitu. Nah, di sini dengan menambahkan explain analyze, kita bisa melihat bahwa dengan penambahan indeks di sini untuk mencari pertandingan berdasarkan tanggal di suatu negara, hanya memerlukan waktu segini gitu execution time-nya, 0,060 ms. Nah, meskipun kalau dengan tabel yang masih kecil begini, nggak akan terlalu kerasa ya indeksnya. Tapi ini pun sudah termasuk optimasi query karena untuk bisa mempercepat ya, dimana kita pun mengfokuskan pencariannya di sini gitu.
Karena misalkan kalau tidak dioptimasi, ini tanpa ada where kayak gininya nih, tanpa where segininya, dia akan mencari semuanya. Nah, lalu contoh kedua, di sini tuh untuk mendapatkan informasi nama negara, nama liga, dan jumlah pertandingan gitu. Dengan syarat dari musim tertentunya gitu yang ini. Nah, kita coba dulu kita run. Nah, di sini hasil dari query ini itu menunjukkan nama negara, nama liganya, dan juga jumlah pertandingan selama 2012-2013 ini gitu, selama periode atau season ini gitu, musim ini gitu. Nah, dengan begitu kita coba the expert analyze. Nah, di sini penjelasannya karena di sini banyak untuk join ya, jadi di sini penjelasan juga cukup banyak. Nah, di sini ada ininya, planning dan execution time-nya. Gitu. Nah, jika kalau tidak dioptimasi gitu, dia akan mencarinya terlalu banyak gitu. Dan oh ya, dan juga untuk selectnya sendiri itu harus sesuai yang ada di timnya ya, harus berurut agar memudahkan juga eh, memudahkan pencarian dari sistemnya gitu. Makanya harus berurut juga seperti itu.